Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nastia dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang dosen pengampunya adalah Bapak Abdus Syukur tentang perancangan pengembangan madrasah unggul. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia, pendidikan madrasah telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia dan ikut berperan dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Madrasah juga telah berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu relevansi dan daya saing madrasah di masa manusia Islam sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, hakikat madrasah unggul. Secara terminologis, sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau output pendidikan. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan atau input, proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu atau tersebut. Gagasan tentang sekolah unggul tersebut telah mendorong dikembangkannya konsep madrasah unggul. Madrasah unggulan adalah madrasah program unggulan yang lahir dari keinginan untuk memiliki madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjang oleh akhlakul karimah. Dengan kata lain, pengembangan madrasah unggulan sejajar dengan pengembangan sekolah unggulan dan masing-masing dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, masukan proses pendidikan, guru dan tenaga pendidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Dari uraian tersebut, dapat didefinisikan bahwa madrasah unggulan adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki komponen unggul, yang tercermin pada sumber daya manusia atau pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa, sarana prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai pengetahuan dan teknologi secara terampil, memiliki kekokohan spiritual atau iman dan Islam, juga memiliki kepribadian akhlak mulia. Dalam hal lain, juga perlu dikembangkan bahwa gagasan pengembangan madrasah dapat dilihat dari dua dasar utama, yaitu yang pertama, dasar religius, yang kedua, dasar yudiris. Berikut adalah penjelasan dari keduanya. Yang pertama, dasar religius. Islam memerintahkan belajar pada ayat pertama
yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, belajar merupakan kewajiban utama dan sarana terbaik mencerdaskan umat. Perintah belajar tersebut tidak terbatas pada urusan duniawi saja, tetapi juga dalam urusan ukhrawi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 yaitu, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi, belajar agama adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang muslim sebagai benteng yang dapat menjaga diri dan tetap dalam koridor yang diisyaratkan. Begitu pentingnya belajar agama sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan tinggi pada orang yang memusatkan perhatiannya mendalami ilmu agama sebagaimana derajatnya orang-orang berjihad dengan harta dan dirinya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan belajar di sebuah lembaga yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama yaitu madrasah. Yang kedua, dasar yudiris. Penyelenggaraan madrasah secara yudiris diatur dalam tata perundang-undangan kita. Sila pertama yang menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa agama dijadikan sebagai pembimbing sekaligus keseimbangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu dikembangkan madrasah-madrasah unggul dengan manajemen yang profesional dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, khususnya pendidikan yang berbasis agama. Selanjutnya, karakteristik madrasah unggul. Karakteristik madrasah unggul bisa diklasifikasi ke dalam beberapa kriteria, antara lain keunggulan proses pembelajaran atau fasilitas belajar, keunggulan lingkungan pendidikan, keunggulan kognitif, keunggulan ekstrakurikuler, keunggulan mulok, keunggulan administrasi, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan rambu-rambu bagaimana menciptakan sekolah atau madrasah yang memiliki kualitas baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional yang menjadi acuan minimal kualitas pendidikan, yaitu standar isi, proses,
sarana prasarana, kompetensi lulusan, pengelolaan, pembiayaan, pendidikan dan tenaga pendidik, dan penilaian. Madrasah yang bermutu karenanya adalah madrasah yang secara konsisten berorientasi pada implementasi SNP sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan pengembangan membutuhkan langkah strategis untuk mengembangkan keunggulan madrasah dan setelah Islam unggulan. Penguatan keunggulan lembaga tersebut melalui cara membangun cita dan kultur akademik yang kokoh. Cita-cita didirikannya madrasah dan sekolah Islam adalah sangat mulia, yaitu ingin melahirkan lulusan yang unggul di bidang akademik, spiritual, dan moral. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengembangkan madrasah unggul dan menjadi rujukan layanan pendidikan bagi masyarakat antara lain: yang pertama, membangun pola pikir kolektif; yang kedua, menciptakan inovasi secara terus-menerus; yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi; yang keempat, membangun kepemimpinan yang terbuka dan berprinsip; yang kelima, meningkatkan kualitas tata kelola madrasah; yang keenam, meningkatkan kualitas sistem rekrutmen siswa baru; yang ketujuh, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler; yang kedelapan, meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.